أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, taraktu fiikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian berpegangi keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik dan mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari bi Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab, atau masih dengan kitab yang keempat, Kitabul Wudu, bab ke-40, bab istimali fardhi wudu'in nas, bab bolehnya kita menggunakan air sisa wudu yang digunakan oleh orang lain sebelum kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang
yang dimaksud dengan bab ke-40 ini menggunakan bekas atau sisa air yang kemudian masih menempel pada tubuh daripada orang yang berwudu pertama, itu tidak dimasukkan ke dalam kategori ma'ul musta'mal. Jadi air yang ada masih pada anggota tubuh kita, kemudian air itu kita usapkan kepada orang lain, tidaklah termasuk daripada air musta'mal. Atau makna dari bab ke-40 ini air yang sudah kita pakai dan kemudian air itu bercampur dengan ma'ul mutlaq, air yang lain yang belum kita gunakan sama sekali. Dan ini yang dimaksud dengan bab 40 di dalam hadis atau di dalam Sahih Bukhari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perbedaannya dengan ma'ul musta'mal, air musta'mal air yang sudah terlepas saat kita gunakan untuk berwudu dan kemudian dia tidak lagi bercampur dengan air mutlak. Itu sepakat para ulama penggunaannya boleh, tapi tidak boleh untuk bersuci, karena air musta'mal itu hukumnya tahirun wa ghairun mutahhirin, suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci kembali. Sedangkan yang dimaksud dengan bab ke-40 dari Sahih Bukhari ini fadlu wudu'in nas, menggunakan air yang sebelumnya dipakai oleh orang untuk berwudu. Maknanya dua di dalam hadis ini. Yang pertama, air yang masih melekat pada anggota tubuh yang kita basuh saat berwudu, air itu kemudian kita wudukan orang lain, itu hukumnya boleh. Biijma'il ulama, semua para ulama mengatakan kebolehannya. Dan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kebolehan yang pertama ini ditujukan langsung oleh hadis nomor 187 di dalam bab ke-40 yang sudah kita baca, yang sudah kita bahas sebelum libur hari raya kemarin. Kita ulang sedikit, di mana di dalam cerita hadis tersebut disampaikan kepada kita dalam satu perjalanan jauh, tibalah waktu sholat, fa'udiyah biwadu'in fatawadda. Rasulullah SAW diberikan air seember untuk dipakai berwudu. Faja'alan nasu yakhuduna min fadli wudu'ihi, maka kemudian para sahabat pun mengambil air yang masih ada, yang masih sisa dari yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW dulu. Makna kedua Bapak Ibu, air yang sudah dipakai untuk bersuci bercampur dengan air mutlak, maka hukum air tersebut menjadi air suci dan menyucikan karena bercampur kembali dengan air yang suci. Dan ini insya Allah ditujukan kepada kita pemahamannya melalui hadis nomor 188 di dalam Sahih Bukhari. Dan insya Allah hadis nomor 188 ini menjadi pembahasan kita pada kesempatan malam ini, di mana hadis tersebut disampaikan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Wa qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qadahin fihi ma'un fa ghasala yadayhi wa wajhahu fihi. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta
kepada para sahabat untuk dibawakan air seember. Famasala yadayhi wa wajhahu fi. Maka dengan air seember itu kemudian Rasulullah SAW membasuh kedua tangannya dan juga membasuh wajahnya. Wa majjala fihi, dan kemudian air yang sebelumnya beliau masukkan ke mulut untuk makmadah berumur-umur, beliau keluarkan kembali ke dalam air yang ada dalam ember tersebut. Jadi Nabi Muhammad mempraktekkan dulu seperti membasuh wajah, membasuh kedua telapak tangan, termasuk juga memasukkan air ke mulut yang disebut dengan makmadah. Dan kemudian air itu dimuntahkan kembali sama Nabi di dalam air seember tadi. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada dua orang sahabat. Nah, ini riwayat di sini tidak disebut sahabat siapa yang dimaksud mendapatkan perintah dari Rasulullah pada hari itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sendiri disebut oleh Imam Ibnu Hajar sebagai tarfun mu'allaqun min hadis awal akhrajahu mu'allifu fil maghazi. Hadis yang tadi baru kita baca, hadis nomor 188 di dalam Sahih Bukhari, itu merupakan hadis kutipan atau hadis potongan dari hadis panjang yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Al-Maghazi. Nanti Bapak Ibu di dalam hadis nomor 4328 Imam Bukhari membawakannya atau menkitabkannya di dalam kitab Al-Maghazi. Maghazi itu maknanya perang, yang mana Nabi Muhammad SAW terlibat langsung dalam perang tersebut. Jamak dari kata ghazwah, jamaknya maghazi. Jadi setiap perang yang mana perang itu dipimpin langsung oleh Nabi di dalam sirah nabawiyah disebut dengan ghazwah atau maghazi. Sedangkan perang di mana Nabi Muhammad mewakilkan kepada para sahabat untuk memimpin jalannya peperangan disebut dengan saraya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, 11 tahun lebih kurang setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, dan semenjak itulah Allah mengizinkan kepada Nabi dan kaum muslimin untuk berperang. Kalau kita baca dalam riwayat tafsir, baru 2 bulan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, turun sebuah ayat dalam surat At-Taubah yang mengizinkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin yang selama ini tertindas untuk berperang membela diri atau menjaga kehormatan. Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan kepada mereka yang selama ini tertindas, terzalimi, untuk berperang membela diri dan menjaga kehormatan. Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mampu untuk menolong kaum muslimin dalam setiap edisi peperangan. Nah, ini ayat yang disepakati oleh para ulama menjadi atau membolehkan kepada kaum muslimin untuk berperang setelah sebelumnya perang itu tidak diizinkan oleh Allah dilakukan oleh kaum muslimin. Maka Bapak Ibu yang pernah belajar sirah nabawiyah tidak pernah mendengar
beliau masih berada di kota Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menghindar terus, diteror, diintimidasi, menghindar, sabar, nahan diri, tidak pernah membalas, tidak pernah melakukan pergerakan untuk melawan. Kenapa? Belum diizinkan perang melawan dengan kekuatan senjata oleh Allah di dalam Al-Quran. Tapi 2 bulan setelah Nabi Muhammad hijrah turun ayat itu, uzihan juga dengan kata dari anak zulimu wa innallaha ala nasri qadir. Tapi belum ada momentum untuk Nabi Muhammad memulai perang, nggak ada momentumnya. Masa Nabi cari gara-gara? Itu bukan Nabi. Seorang Nabi itu tugasnya memecahkan masalah, bukan membuat masalah. Nabi itu problem solver, bukan problem maker, bukan membuat masalah. Nggak ada momentum. Sampai tahun Hijriah ada momentum. Maka sebelum terjadi perang Badar itu suasana panas antara kota Mekah dan Madinah. Turun satu lagi ayat yang kali ini tidak hanya mengizinkan perang, tapi mewajibkan perang kepada kaum muslimin kalau daerah mereka sudah diserang. Turun surat Al-Baqarah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, telah diwajibkan kepada kalian perang jika kalian diserang terlebih dahulu. Maka dalam fikih Syafi'i, Bapak Ibu, kalau daerah kita, negeri kita diserang, hukumnya jihad itu bukan lagi sunnah, bukan lagi fardu kifayah, tapi fardu ain. Perang Badar itu orang Quraisy datang ke Madinah untuk menyerbu kota Madinah. Maka kan Badar itu letaknya cuma 70 km di luar kota Madinah. Kalau dari Masjid Nabawi, saya pernah pergi ke daerah Badar itu, ada sumur di daerah Badar itu. Saya hitung Bapak Ibu pakai Google Map, lebih kurang 73 atau 76 km kalau kita berangkat dari hotel sekitar Masjid Nabawi. Dekat sekali, padahal jarak kota Madinah ke kota Mekah itu lebih kurang 450 km. Maka saat kota Madinah diserang, turun ayat yang mewajibkan, yang memfardu'enkan perang kepada umat Islam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perang yang terlibat langsung Nabi Muhammad SAW di dalamnya itu disebut dengan ghazwah atau al-ghazi. Lebih kurang seumur hidupnya Nabi Muhammad pernah memimpin 36 kali peperangan. Nah, kalau kita yang tahu kan yang besar-besar aja, Badar, Uhud, Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, perang Zatul Mustali, dan perang-perang yang lain yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu kita kurang banyak tahu. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, karena pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Al-Ghazi, Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis kepada kita, yaitu hadis nomor 4328. Itu versi lengkap dari hadis nomor 188 tadi. Kalau hadis nomor 188 tadi disebut oleh Imam Ibnu Hajar sebagai tarfun mu'allaqun min mutawwalil hadis, kutipan dari potongan. Ya, jadi mengutip dari potongan hadis yang panjang Imam Bukhari. Sedangkan kita supaya tidak hilang konteks, ada baiknya kita baca hadis ini lengkapnya di dalam hadis Bukhari nomor 4328. Sama disampaikan atau diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita, untuk inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nazilun bil ji'rati baina Makkah wal Madinah. Suatu hari aku pernah
yang disebut dengan Ji'rona, yang sekarang dipakai oleh jamaah haji atau jamaah umrah untuk mengambil mikot di tempat itu, Ji'rona. Nah, Ji'rona ini menurut riwayat tadi baina Makkah wal Madinah, letaknya di antara kota Makkah dengan Madinah. Nah, jadi kalau kita mau ke kota Madinah, nah itu salah satu jalurnya melewati daerah Ji'rona. Selain Abu Musa al-Asy'ari bersama dengan Rasulullah pada hari itu, ada juga sahabat Bilal bin Rabah wa ma'ahu Bilal bin Rabah. Nah, bersama dengan Nabi ada Abu Musa al-Asy'ari dan juga ada sahabat Bilal bin Rabah. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam A'rabiyun. Saat Nabi sedang bersama dengan Abu Musa al-Asy'ari dan Bilal bin Rabah, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh seorang laki-laki Arab Badui. Faqala, Arab Badui ini pun kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ala tujizuli ma wa'adtani." Ya Muhammad, kenapa sampai hari ini kamu belum menepati janji-janji kepadaku? Nah, di sini Bapak Ibu tidak disebut janji apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada Arab Badui, tetapi Rasulullah diceritakan dalam riwayat hadis yang baik berjanji dengan janji yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa itu? Barang siapa yang beriman, man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah hari akhir dan selalu melakukan amal soleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami janjikan hidupnya menjadi kehidupan yang baik. Nah, jadi Rasulullah saat Arab Badui ini masuk Islam, Nabi Muhammad berjanji hidupmu pasti akan lebih baik kalau masuk Islam. Maka janji itu ditagih oleh Arab Badui ini, ya Muhammad, ala tujizuli ma wa'adtani, kenapa sampai hari ini kamu belum memenuhi janjimu kepadaku, padahal saya sudah memeluk Islam, sudah mengikuti agama. Faqala lahu abshir, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjawab, abshir, bergembiralah. Janji itu Bapak Ibu bahwa kalau kita beriman dan amal soleh, Allah akan memberikan kehidupan yang baik buat kita. Itu tidak bisa hanya dengan iman semata, harus juga diamalkan imannya. Dan Bapak Ibu kan tahu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menginformasikan kepada kita salah satu karakter dari orang-orang Badui ini, keras kepala, susah diomongi, dan gak suka tunduk kepada perintah dan syariat Allah. Al-A'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi wallahu alimul hakim. Dan kebanyakan orang-orang Badui itu asyaddu kufran, sangat kufur kepada Allah, wa nifaqan, atau sangat hipokrit, munafik kepada Allah, wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, dan sulit sekali patuh kepada berbagai macam hukum syariat yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah. Jadi bukan hanya sekedar percaya kemudian hidup berubah, gak seperti itu juga konsepnya Bapak Ibu. Percaya dan mengamalkan yang baik-baik seperti yang kita percaya, itulah yang akan membuat kehidupan kita menjadi baik seperti yang dijanjikan sama Allah. Nah, tapi Rasulullah tidak menyangka, kalau menyangka nanti terjadi debat yang tidak benar, debat musim. Maka Nabi Muhammad SAW saat
bergembiralah kamu. Sudah masuk Islam saja sudah syukur. Orang Arab Badui ini Bapak Ibu kan itu kan pernah itu. Kalau Bapak Ibu baca dalam riwayat hadis bagaimana muamalah Nabi dengan Arab Badui, kadang-kadang kita gile-gile kepala sendiri. Mereka tidak pernah manggil nama, mereka tidak pernah manggil Nabi kita dengan gelar, tapi dipanggil Nabi kita dengan nama. Sahabatnya mereka pernah berani mereka dipanggil nama. Ya Rasulullah, ya Nabiullah, ya Mursalul Anbiya, ya Abul Qasim, ya Abul Ibrahim. Itu panggilan para sahabat kepada Nabi, panggilan-panggilan kehormatan. Tapi orang Arab Badui Bapak Ibu seenak hatinya saja panggil Nabi. Ya Muhammad, Muhammad, ini berlaku adilah kamu kepada kami. Nah, jadi sampai akhirnya Allah tegur orang Arab Badui itu, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum karena imatikum batal. Jangan pernah kamu menyebut nama Muhammad seperti kamu panggil nama teman-temanmu dalam kehidupan sehari. Jangan kita panggil Muhammad, jangan boleh. Maka saya ingat Bapak Ibu baru pulang dari Mesir, jadi khatib di Masjid Atik Pahlawan. Kebetulan ayah saya jadi jamaahnya. Dalam khutbah itu saya nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak ada pakai Sayyidina. Pulang ke rumah ditegur sama ayah, yang Muhammad dalam khutbah, Muhammad Madrot, Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Rasulullah pakai Sayyidina. Kenapa demikian? Allah yang meminta kita jangan samakan panggilan Nabi dengan panggilan sama-sama teman kita yang bernama Muhammad. Tidak boleh, harus beda panggilan Nabi. Ditegur. Pernah juga Bapak Ibu satu kali orang Badui masuk ke masjid dengar taklim Nabi, tiba-tiba sesak tipis mau air kecil, pergi ke pojokan masjid Nabi dibuang. Di dalam masjid para sahabat marahnya minta ampun, tapi ditahan sama Nabi, biarin. Karena setelah dia kecil, dia duduk lagi di majelis seperti tidak pernah buat salah. Nabi Muhammad minta sama sahabat ambil air seember dan kemudian bersihkan bekas kecilnya. Dan yang lain berutuh sama Arab Badui, yang gak berutuh Rasulullah. Akhirnya Arab Badui ini sebelum meninggalkan majelis pengajian Nabi, dia berkata, Allahumma arhamni warham Muhammad wala tarham ahadan ma'ana. Ya Allah, sayangilah saya dan sayangilah Muhammad, dan jangan sayangi selain berdua. Yang lain jahat semua. Marah-marah, yang gak jahat saya dan Muhammad. Orang Arab Badui seperti itu, susah dikomoki. Nah, sebab itulah Nabi Muhammad cuma menjawab, absyir, Badui, bergembiralah, kamu sudah Muslim, sudah Islam. Faqala, dijawab lagi sama Arab Badui, qala aksanta alayya min absyir Muhammad, kamu terlalu banyak minta saya untuk bergembira. Dia hari gembira, nyambung Bapak Ibu. Faqala ala Abi Musa wa Bilal kahayyatil rabba. Karena melihat sikap Arab Badui ini yang acuh tak acuh, kurang menghargai Rasulullah, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan Arab Badui ini dan pergi mendekat kepada dua sahabatnya tadi, Abu Musa al-Asy'ari dan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa, kahayyatil rabba. Dan Rasulullah menampakkan gestur tubuh orang yang sedang marah. Jadi seperti kesal Nabi Muhammad karena Arab Badui tadi sikapnya yang tidak sopan kepada Nabi. Faqala, dan Rasulullah kemudian berkata kepada dua orang sahabat tadi, Raddal busyra fa'bala tuman.
itu Arab Badui menolak saat ajakan saya untuk dia bergembira. Fa'aqbala antuma, apakah kalian berdua mau menerima ajakan saya untuk bergembira? Qala qabilna. Maka Abu Musa al-Asy'ari bilang kepada Allah radhiyallahu anhu, aku menjawab, tentu ya Rasulullah, kami akan menerima apapun yang engkau ajak. Maka jangan gembira. Kalau ajak bunuh diri pun yang ajaknya Nabi, para sahabat pasti juga melakukan itu. Ya. Summa da'a biqadahin fihi, karena Rasulullah SAW kagum dengan ketulusan, dengan loyalitas, dengan keikhlasan dua orang sahabatnya dalam mengikuti dan mematuhi ajakan Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW meminta salah satu dari keduanya, Abu Musa dan Bilal bin Rabah, untuk mengambil air seember. Fawasala yadayhi wa wajhahu fihi wa majja fihi summa qala. Maka Nabi Muhammad kemudian dari air seember itu beliau berwudu. Beliau membasuhkannya kedua tangannya berkumur-kumur, wa majja fihi, dan kemudian air kumurnya itu dimuntahkan kembali ke dalam ember yang masih ada sisa air. Baru kemudian menyambung kepada hadis nomor 188 tadi, isyraba minhu, kalian berdua silakan minum air yang ada dalam ember ini. Itu jadi sambungannya di situ ya. Jadi hadis itu sebenarnya hadis yang panjang, tetapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis nomor 188 hanya sebagai tarful alam, kutipan dari potongan hadis yang panjang. Tetapi kalau kita baca hadisnya utuh, sebagaimana juga beliau riwayatkan di dalam hadis nomor 4328, kita akhirnya jadi paham ada konteks yang melatar belakangi Nabi Muhammad SAW meminta dua orang sahabatnya, Abu Musa al-Asy'ari dan juga Bilal bin Rabah, untuk meminum air dari bekas wudhu atau bahkan muntahan kumur Nabi Muhammad di dalam ember itu. Wa afriqa ala wujuhihima wa qulihima wa absyira, dan Rasulullah SAW meminta keduanya juga berwudu dari air yang ada di dalam ember tadi. Wa afriqa ala wujuhihima, ambil dan basuhkan air itu pada wajah-wajah kalian. Wa qulihima, begitu juga basuhlah air itu sampai ke leher-leher kalian. Wa absyira, dan bergembiralah kalian karena patuh dan tetap menjadi pengikut yang baik dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini dipahami oleh Imam Ibnu Hajar bukan hanya sebatas hadis yang berbicara tentang wudu, ya, tetapi juga Bapak Ibu nanti ada sambungannya hadis ini dengan hadis nomor 196, babul ghusli wal wudu fil ikhtar. Boleh kita berwudu dan bahkan mandi dari wadah yang terbuat dari ember. Jadi ember itu air yang banyak Bapak Ibu, dipakai oleh Nabi untuk berwudu, bahkan untuk juga mandi. Dan dari hadis ini pula Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyimpulkan, wal ghadbu bidzalika ijabul barakah birihil mubarak. Apa yang Nabi Muhammad maksud? Kenapa para sahabat tadi diminta oleh Nabi untuk berwudu dari sisa air wudunya Nabi, atau bahkan dari sisa muntahan kumur-kumur Nabi? Bahkan bukan hanya diminta berwudu dari air-air itu, Nabi Muhammad juga meminta Abu Musa dan juga Bilal untuk minum
dari air bekas tangan umur Nabi atau air bekas berwudhunya Nabi. Kata Imam Ibnu Hajar, walubal dari ada maksud dan tujuan Nabi dari melakukan itu ijabul barakah, untuk menyampaikan keberkahan dari tubuhnya Nabi kepada para sahabatnya. Nah ini Bapak Ibu dalil yang sangat kuat. Kalau tabarruk itu mencari berkah dari Nabi, begitu juga dari orang-orang soleh, itu punya dalil yang sangat kuat di dalam agama. Bahkan para sahabat sendiri diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tabarruk. Nah, jadi para sahabat seperti Abu Musa Al-Asy'ari bila diajarkan oleh Nabi bertabarruk dengan air wudhu yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca di dalam hadis, tabarruknya para sahabat itu kadang-kadang ekstrim. Saya pernah baca kisah Sulaim di dalam Sahih Muslim, tidur di rumahnya Rasulullah satu siang, Qailullah atau tidur siang di rumahnya Sulaim. Sulaim itu ibunya Anas bin Malik. Tidur di situ karena musim panas, Nabi Muhammad keringatan, fa'akhadha bikaburati. Ummu Sulaim ambil satu botol keringat yang bercucuran dari badan Nabi itu dimasukkan ke dalam botol tadi. Karena aktivitas ini mengganggu tidurnya Nabi terjaga. Saat beliau terbangun, Nabi Muhammad bertanya, "Ma fa'alti ya Ummu Sulaim? Apa yang sedang kau lakukan, wahai Ummu Sulaim?" Nah, maka Ummu Sulaim itu menjawab, "Hadza amaluka naj'aluhu fi tibina wa huwa atyabu tibi." Ini keringatmu Rasulullah, kami campur ke dalam minyak wangi kami, dan itu menjadi sekarung-karungnya minyak wangi. Keringat Nabi dijadikan campuran dalam minyak wangi para sahabat. Salah satu yang mempraktekkannya adalah Ummu Sulaim. Begitu juga waktu Haji Wada, setelah lontar jabal Aqabah, Nabi Muhammad cukup tahallul, menggundulkan kepala beliau. Rambut Nabi Muhammad dipanggil seorang sahabat. Saya lupa nama sahabat itu. Bapak tirinya Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu punya bapak namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini syahid Bapak Ibu dalam perang Badar. Nanti Ummu Sulaim nikah lagi dengan seorang sahabat. Saya lupa nama sahabatnya. Jadi sahabat itu dipanggil. Rasulullah memberikan rambut-rambut Nabi itu dan untuk dibagikan kepada para sahabatnya, rambut Nabi. Jadi bertabaruk dengan rambut Nabi, ada yang bertabaruk dengan keringat Nabi. Bahkan Anas bin Malik, Bapak Ibu, pernah satu hari indah pajaman Nabi saat Nabi Muhammad berbekam. Bapak Ibu kan tahu bekam. Bekam itu mengeluarkan darah kotor, darah yang sudah mengental dan menghitam. Darah kotor itu nggak lagi merah bentuknya, Bapak Ibu, hitam dan kental darahnya. Itu kurang bagus bagi kesehatannya, menyebabkan stroke, darah tinggi, jantung. Itu darah kotor ini. Maka Rasulullah hobi bekam. Satu hari saat Nabi berbekam, darah kotor itu ditampung dalam satu wadah, dan kemudian Nabi Muhammad panggil Anas bin Malik, buang darah ini sebentar. Bala ya Rasulullah, siap, saya kerjakan ya Rasulullah. Sesaat kemudian Anas bin Malik balik, Nabi Muhammad baru siap-siap pakai baju. Nabi bertanya, sudah kamu buang darahku? Fasa kata Anas bin Malik diam. Kalau beliau bilang enggak, berarti berdusta kepada Nabi. Berat sekali, Pak. Dusta sama Nabi itu kan berat itu urusan. Jadi dibawa kemana darahnya? Kata Anas, fasyadaitu biyadi, aku pun meminum habis darah bekam Nabi Muhammad. Itu ekstrim sekali.
diminum. Darah Nabi itu semuanya diminum sama Anas bin Malik. Maka saat Rasulullah tanya, ya Anas, kau bawa kemana darah bekalmu? Dia jawab, darahnya diminum. Ditanya 3 kali sama Nabi. Maka Rasulullah disebut dalam doa itu fa'arafabi anna Anas qad syariba minhu. Dari diamnya Anas, Rasulullah paham kayaknya darahnya sudah diminum sama Anas. Itu semua Bapak Ibu dalil yang membolehkan kita umat bertabarruk, mencari berkah, berkah sama orang, berkah dengan tempat. Berkah itu bukan hanya dengan orang, dengan tempat. Mesti lebih banyak berkah dibandingkan dengan rumah. Kemarin hari Jumat ada satu warga kampung ini, Pak Nasir, menikahkan anaknya. Saya duduk di samping Pak Kakak Menang Banda Aceh, Pak Salman. Pak Salman ngomong sama saya, Pak Ustaz, kayaknya lebih bagus nikah ke depan itu di rumah saja, jangan di masjid. Saya bilang, justru yang lebih bagus itu nikah di masjid. Yang pertama ada perintah sama Nabi, nikah itu di masjid itu ada perintah, Bapak Ibu. Bukan suka-suka kita, enggak. Memang ada perintah dari Nabi untuk menikah di masjid itu, ada perintahnya dari Rasulullah. Nah, apa kata Nabi dalam satu hadis? Aqidun nikah wa ja'aluhu fil masajid wa a'linuhu wa dribu alaihi bilufuf wa a'li wa bisyatin. Laksanakanlah nikah dan jadikan akad nikah di masjid. Wa a'linuhu, umumkanlah pernikahan kalian. Wa dribu alaihi bilufuf, kalau perlu tepuk lebaran supaya orang lain tahu ada akad nikah di sini. Wa a'li wa bisyatin, setelah itu buatlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. Ada anjurannya Bapak Ibu nikah di masjid pertama. Yang kedua, tidak ada tempat yang lebih berkah dibandingkan masjid itu sendiri. Rumah kita belum tentu ada sholat 5 waktu, di masjid sudah pasti ada. Nah, jadi tempat yang paling berkah itu ya masjid. Khairul biqa'il ardi masajid wa syiraruha aswaq. Tempat yang paling baik di muka bumi ini di masjid. Dan tempat yang paling buruk di pasar. Jangan nikah di pasar. Bapak Ibu yang punya toko di Penayung, buat akad Penayung, jangan baik dagang aja di Penayung. Nah, tapi ibadah seperti nikah di masjid kita lakukan ya, tempat sebaik-baiknya. Jadi mencari berkah itu di tempat. Waktu juga, waktu subuh lebih berkah dibandingkan waktu siang, dibandingkan waktu malam. Nabi Muhammad selalu mendoakan umat yang mau beraktivitas di waktu subuh diberikan keberkahan. Apa doa Nabi? Allahumma barik ummati fi quburiha. Ya Allah, berkatilah umatku di waktu subuhnya. Dan apapun Bapak Ibu yang kita lakukan di waktu subuh berkah. Belajar lebih cepat pintar di waktu subuh dibanding di waktu malam. Buat kerjaan lebih sempurna di waktu subuh dibandingkan waktu yang baik. Begitu juga bahkan olahraga Bapak Ibu. Saya dulu waktu baru pulang dari Mesir, berat badan saya Bapak Ibu 115 kilo. Berat badan saya dulu, sekarang udah sehat. Waktu di Mesir nggak terasa gendut karena orang Mesir jauh lebih gendut dari saya. Saya kayak kalau kecil waktu di Mesir. Tapi waktu pulang ke Aceh, sepertinya saya yang paling besar. Nggak percaya diri. Awalnya jogging olahraganya siang hari, nggak turun berat badan. Nah, itu tahun 2009, 2010 belum ramai orang yang kenal. Satu hari saya dapat jurnal sport saya, dunia olahraga saya, ya, olahraga tapi dikaji dengan saya. Di dalam jurnal itu disebut olahraga yang paling baik untuk menurunkan berat badan bukan di siang hari, bukan di sore,
waktu pagi sebelum matahari terbit. Semenjak saya baca jurnal itu Bapak Ibu, sholat subuh saya juga padat. Pada sholat subuh langsung jogging. Teman jogging saya orang Cina Perayu semuanya. Matahari terbit selesai jogging 3 bulan 20 kilo turun Bapak Ibu. Nah, berkah waktu subuh. Ya, jadi dalam waktu ada keberkahan, pada tempat ada keberkahan, sesama manusia juga ada keberkahan, dan ada anjuran di dalam syariat untuk kita mencari keberkahan dimanapun dan kapanpun kita berada. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, dalam pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali